Halo teman-teman, balik lagi bersama saya di channel YouTube Bang Leo Elektro. Oke, jadi di video kali ini saya mau mereview satu alat yang saya baru beli beberapa hari kemarin. Nah, mungkin kalian udah lihat untuk fotonya di thumbnail video ini ya. Meskipun saya belum buka di sini. Oke, langsung saja akan saya buka alatnya dan kita sama-sama lihat seperti apa alatnya. Oke, ini alatnya masih ada di dalam plastiknya, dan untuk boxnya ini saya singkirkan dulu. Oke teman-teman, seperti ini. Dan ini adalah elektronik load tester digital yang menurut saya udah lumayan canggih ya teman-teman. Oke, jadi model yang saya beli ini adalah model FX25 atau kemampuannya adalah 25 watt. Ada satu lagi model FX35 yang kemampuannya 35 watt. Nah, jadi ketika kalian mencari alat ini di online shop, kalian bisa ketik dengan kata kunci Electronic Load Tester FX25 atau FX35. Nah, penampakannya seperti ini. Ini bagian atasnya atau depannya, dan yang di sebaliknya seperti ini. Nah, di sini ada kipas, ada heatsink, ada tombol-tombolnya, ada buzzer di sini, ada layar LCD-nya, ada potentiometer, port USB, terminal block, dan di sini juga ada sebuah jack micro USB. Nah, jadi alat load tester digital ini dia multifungsi ya teman-teman. Nah, fungsi yang pertama dia bisa digunakan untuk mengetes kapasitas baterai. Banyak tipe baterai bisa digunakan untuk ngetes baterai lithium, LiFePO 4, atau bahkan aki saya rasa juga bisa di sini. Nah, selain daripada mengetes kapasitas baterai, dia juga bisa digunakan untuk ngetes kemampuan power supply atau kemampuan sumber daya seperti generator mini atau solar panel yang tidak diketahui untuk watt peak-nya. Jadi kita bisa ngetes pakai alat ini. Dan fungsi yang ketiga juga bisa digunakan untuk ngetes power supply USB menggunakan colokan USB A yang ada di sini untuk mengetahui berapakah kemampuan daripada sumber colokan USB tersebut. Misalnya sebuah power bank seperti ini. Nah, yang keempat, alat ini juga bisa difungsikan sebagai termometer digital karena alat ini mempunyai sensor suhu. Ini sensor suhunya sangat kecil sekali. Nah, pada saat alat ini nganggur, kita bisa memanfaatkannya sebagai termometer untuk monitor suhu ruangan. Oke teman-teman, mungkin akan saya pelajari dulu untuk fungsi-fungsinya dan akan saya rekam kembali videonya setelah ini. Oke teman-teman, saya sudah kembali dan saya sudah mempelajari fungsi-fungsinya. Kalau kalian lihat di sini, di alat ini ada 3 input ya teman-teman, yaitu dari colokan USB A di sini, dari terminal block di sini, dan dari micro USB. Nah, ini berbeda ya teman-teman. Untuk terminal block dan USB A-nya digunakan untuk menghubungkan daya dari sumber yang mau dites gitu ya. Misalnya seperti adaptor, baterai, atau power supply USB gitu ya. Nah, untuk micro USB yang ada di sini adalah input sumber daya untuk menyalakan alat ini. Jadi, yang di sini tidak bisa digunakan untuk menyalakan alatnya ya teman-teman. Ini saya contohkan. Kalau saya hubungkan langsung ke power bank, ini nggak nyala. Ya, karena ini cuma digunakan untuk ngetes aja ya. Nah, untuk menyalakan alat ini harus dicolok dari micro USB-nya. Ini akan saya colok dan saya bakal colok ke power bank. Nah, itu udah nyala ya teman-teman. Tadi ada bunyi beep sekali. Ini penampilannya seperti ini. Nah, jadi di sini masih ada data-data yang sebelumnya yang pada saat saya ngetes tadi ya. Ini jamnya masih tinggal di 4 menit 12 detik. AH-nya masih ada 0,054 AH. Nah, sekarang kita lihat untuk tombol-tombolnya. Di sini yang pertama tombol ini ditandakan sebagai min, tombol yang kedua ditandakan sebagai plus, dan tombol yang ketiga select, dan tombol yang keempat tombol on atau set. Untuk tombol select ini digunakan untuk merubah tampilan yang ada di layar LCD-nya.
Misalnya di sini tampilannya ampere, ketika dipencet dia bakal berganti tampilan ke watt, dipencet lagi bakal berganti ke mH atau Ah, dipencet lagi akan berganti ke timer dan kembali ke ampere. Nah, ada satu lagi fungsi dari tombol select, yaitu ketika dipencet tahan beberapa detik lalu kita lepaskan, ini akan menampilkan tampilan suhu. Yang tadinya tampilannya tegangan sekarang menjadi suhu. Nah, untuk kembali ke tampilan tegangan, ini tinggal dipencet tahan lagi beberapa detik lalu dilepaskan dan dia kembali ke tampilan tegangan. Nah, untuk ngeset alat ini kita tinggal pencet tahan tombol yang ini selama beberapa detik lalu dilepas. Nah, yang pertama ini ada LUP. LUP ini adalah low voltage protection, di mana kita bisa ngeset batas tegangan bawah pada saat kita ngetes baterai gitu ya. Nah, ini untuk menambah dan mengurangi tegangannya. Di sini kita menggunakan tombol plus dan min. Untuk plus kita bisa menaikkan tegangannya dan untuk min kita bisa menurunkan tegangannya. Sekarang kita akan pencet select untuk berpindah ke setting yang selanjutnya. Nah, ini ada OUP, over voltage protection. Nah, biasanya ini nggak terlalu penting banget kalau digunakan untuk ngetes baterai. Cuma kalau mau di set ya bisa juga menggunakan OUP. Lalu di sini ada OCP, over current protection. Ini batas ampernya bisa di set ke berapa. Misalnya di sini 3 ampere bisa dirubah juga. Dan ini OPP, over power protection, ya juga sama, bisa dinaik turun. Ini maksimalnya di 25 watt ya maksimalnya. Dan di sini ada over temperature protection atau proteksi suhu berlebih. Over hour protection, untuk timernya tadi mau di set sampai limitnya berapa. Nah, ini biasanya nggak kepake. Ini juga over hour protection, ini juga nggak kepake biasanya. Nah, yang selanjutnya ini adalah CORU, maksudnya correction voltage. Jadi fungsi mode ini digunakan untuk mengkalibrasi tegangan. Misalnya saya punya multimeter yang tegangannya akurat, dan ketika tegangan yang diukur pada input ini nggak akurat pada displaynya, kita bisa koreksi di dalam mode CORU ini. Nah, di sini saya udah kalibrasi tegangannya. Ini sedikit nggak akurat, nggak sama dengan multimeter, jadi saya samakan tegangannya dengan multimeter. Nah, begitu juga dengan CORC untuk kalibrasi arusnya. Nah, ini juga perlu membutuhkan multimeter untuk mengukur arus yang ada di sini secara seri ya. Jadi samakan arus yang pada multimeter dengan arus yang ada di sini dengan memencet tombol plus dan min sampai arus yang terbaca di multimeter itu sama dengan arus yang tampil di sini. Nah, itu salah satu kelebihan alat ini karena tegangan dan arus bisa dikalibrasi kalau dia nggak akurat gitu ya. Nah, setelah kita pencet select lagi, ini kembali ke low voltage protection. Jadi yang tadi itu adalah mode yang terakhirnya ya. Nah, sekarang untuk keluar dari mode setting, kita tinggal pencet tahan tombol set selama beberapa detik, lalu lepaskan. Dan dia kembali ke tampilan utamanya. Nah, untuk harga dari alat ini menurut saya agak mengejutkan. Jadi setahu saya alat ini harganya lumayan mahal per unitnya. Kira-kira harganya segitu. Ini kalau dirupiahkan itu sekitar Rp147.000. Atau bisa juga dia lebih mahal dari itu, misal 150.000 ke atas atau berapa gitu ya. Namun kebetulan banget pada saat saya belinya itu kena diskon. Yang diskonnya itu bukan kaleng-kaleng ya teman-teman, harganya jadi anjlok banget. Maka dari itu saya hanya membelinya dengan harga yang cuma segini. Kalau dirupiahkan ini jadi sekitar Rp29.000. Ya mungkin karena saya lagi beruntung aja kali ya. Dapat harga yang semurah ini, dapat juga unitnya yang works, nggak ada masalah atau kendala sama sekali. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini saja video saya pada kali ini untuk mereview alat ini. Untuk testingnya, misal mengetes kapasitas baterai dan lain-lain, itu akan saya bikin di video-video yang berikutnya saja, karena video ini udah lumayan panjang. Oke, segitu aja videonya, sampai jumpa di video yang selanjutnya. Bye-bye.